adalah danau tempat buaya-buaya bersarang. Tempat pemujaan siluman buaya. Tapi di persilangan ini, airnya nggak bercampur. Orang yang melakukan itu kemudian nanti akan dinaikkan ke perahu untuk masuk ke rawa. Itu ditutup dengan kain putih. Sobat Rahasia, kali ini kita akan menelusuri jejak siluman buaya yang konon katanya dapat memberikan kekayaan yang sangat berlimpah. Di manakah tempat tersebut dan seperti apa pembuktiannya? Masih bersama saya, Jurasep. Kali ini saya akan mengupas sebuah tempat pemujaan yang ada di wilayah Barat Jawa. Dan yang saya undang juga narasumber yang sudah malang melintang di dunia petualangan. Karena pernah bareng dengan saya bertahun-tahun di sebuah program TV nasional. Siapa dia? Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, baik banget, alhamdulillah sehat. Kayaknya udah lama banget ini, padahal kayak deket tapi lama. Apa Iya. pernah ketemu gitu? Hampir 7 tahun lah. Ya, narasumber ini Bang Ali Taba. Beliau dulu pernah jadi host di beberapa program TV nasional. Kemudian sekarang menjadi tenaga pengajar ya? Ya, pengajar. Tenaga pengajar, lalu masih menjadi peneliti sejarah budaya nasional khususnya Banten. Baik, Bang, Ya. saya masih penasaran tentang tempat pemujaan yang waktu itu sempat didatengin di daerah mana itu? Yang untuk pengalaman pertama di tempat itu kita masuk di wilayah Banten. Saya agak berat menyebutkan lokasinya, takutnya ada orang speleng lagi dililit utang lalu malah lari ke situ. Gitu. Oh iya, iya. Karena tempatnya sangat dekat gitu, kemudian mudah juga ditemui. Tetapi yang jelas bahwa tempat itu tempat yang wingit atau sangat angker, kerasa bahwa tempat itu sangat berumur sangat tua menurut saya, karena dia dikelilingi oleh danau purba. Kenapa saya katakan danau purba? Karena rawa itu yang disebut danau itu sesungguhnya rawa yang sangat luas gitu. Dan itu menjadi sumber air bagi perusahaan besar seperti Krakatau Steel. Dari situlah mata air yang diambil. Pepohonan-pepohonan berusia ratusan tahun yang tumbuh di situ, itu sesungguhnya pepohonan yang tumbuh di atas rawa. Karena usianya mungkin sudah ratusan tahun, sehingga dia mengambang di atas danau tua, tapi memiliki lapisan yang sangat tebal ke bawah. Jadi tempatnya memang mengerikan sebenarnya kalau kita masuk. Untuk memasuki tempatnya aja itu kita harus naik perahu dari ujung sungai. Ya. Naik perahu itu setengah hari. Ya. Naik perahu setengah hari, lalu untuk mencapai titik lokasinya melewati danau itu kita harus masuk ke kolong-kolong rumput gelagah, ya, rumput yang biasa tumbuh di rawa. Itu tinggi banget itu, ya, kita harus masuk ke kolong-kolong itu. Dan kita tahu bahwa danau itu adalah danau tempat buaya-buaya bersarang gitu. Nggak aneh kalau ternyata di tempat itulah orang-orang yang memiliki masalah berat dalam kehidupan, terutama masalah ekonomi, lalu mencari jalan pintas
dengan meminta kekayaan di satu puncak gunung di tengah danau. Nama gunungnya juga Sangar, ya. Nama gunungnya Sangar. Tetapi kalau saya sebutkan itu tadi, saya takut orang masuk ke situ. Dan berbahaya sekali sebenarnya masuk ke situ. Ya. Yang jelas bahwa kayaknya untuk di daerah Banten itulah tempat yang paling sakral bagi para pemuja setan yang mencari kekayaan di luar jalan yang benar. Nah, tadi kembali ke sebelum ke topik utama. Danau itu kan posisinya berarti sekarang berada di atas ketinggian ya Bang? Maksudnya tidak layak seperti danau yang lain ya? Adanya di bawah gitu. Karena memang usianya tadi yang akhirnya dia numpuk kayak naik gitu. Iya. Jadi kalau kita masuk ke danau itu kita bisa merayap dari pohon ke pohon melalui akar-akar yang mengambang di atas rawa gitu. Tapi jangan coba-coba juga karena apa? Itu tempat buaya-buaya bersarang di situ. Buaya real itu? Buaya realnya ada, dan buaya jadi-jadian ya. Buaya jadi-jadiannya itulah yang menjadi penyebab munculnya ritual pemujaan di sana. Tempat itu sebenarnya sudah saya kenal sejak saya kecil. Maksudnya bukan lokasinya, tapi adanya tempat pemujaan itu saya sudah mendengarnya sejak saya kecil. Jadi dari kecil saya sudah mendengar bahwa di daerah saya itu ada seseorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Katanya dia itu memuja siluman buaya. Saya waktu kecil berpikir itu bullshit lah, omong kosong gitu. Tapi ternyata begitu saya dewasa dan memiliki kesempatan membuat film, waktu itu saya membuat film sama teman-teman tuh bikin satu program TV, Ekspedisi Alam Gaib gitu. Ternyata tempat itu benar-benar ada. Dan itu luar biasa gitu. Saya punya pengalaman mistik yang luar biasa di situ. Apa Bang, pengalaman mistis yang waktu itu dirasakan atau bahkan terjadi saat itu di antara teman-teman atau saksian Abang sendiri? Saya mendapat info dari seorang kiai tentang tempat itu, yaitu tempat pemujaan siluman buaya. Anehnya tempat itu dikelilingi oleh masyarakat luas, memang agak jauh dari kampung terakhir, tetapi perkampungan di sana itu justru perkampungan tempat pesantren-pesantren tertua di Banten itu ada di situ semua di sekelilingnya. Ya, tetapi memang orang kalau mau berbuat salah ya nggak di mana-mana gitu ya. Nah, kiai itu sudah memperingatkan saya bahwa tempat itu bukan tempat sembarangan. Tapi waktu itu saya sama teman-teman karena memang niatnya membuat film tentang hal seperti itu, jadi semakin ditakutin semakin ngebet kita. Akhirnya kita survei, naik perahu. Saya pikir naik perahu dari sungainya juga sungai tua dan itu dihuni banyak buaya. Bahkan orang-orang sana, orang kampung sana itu tidak berani menggunakan perahu motor. Karena memancing ya? Ya, menurut mereka kalau menggunakan perahu motor itu pasti akan diikuti oleh buaya. Maka ya perahu itu perahu biasa aja dengan dayung biasa. Makanya tadi sampai berjam-jam. Berjam-jam. Ada yang unik. Dari sungai tertua itu di ujungnya sebelum masuk ke muara, kita akan bertemu dengan dua sungai yang saling bersilangan. Anehnya, sungai yang saling bersilangan itu punya warna yang berbeda. Sungai yang nembus ke muara itu airnya kehitaman, sementara sungai tempat kita yang kita lewati dengan perahu menuju ke rawa, itu sungainya airnya berwarna coklat. Tapi di persilangan ini airnya nggak bercampur. Yang coklat di atas, yang hitam di bawah. Itu hebatnya. Seperti air laut dan air tawar berarti ya? Gitu. Jadi masuknya aja kita sudah disuguhkan dengan pemandangan yang waktu itu bisa mengerikan. Benar, ini bukan tempat biasa ini. Ini pasti tempat yang sangat. Dari tanda-tanda alamnya saja. Dari tanda-tandanya itu. Nah, dari persilangan sungai kita berbelok masuk mulai itu. Rumput-rumput gelagah. Perahu kita masuk ke kolong-kolong rumput itu.
Sementara saya sering ngelihat program-program apa itu kayak Discovery gitu ya. Ternyata buaya itu kan bikin sarangnya bukan di bawah air ya, justru di rumput-rumput seperti itu. Jadi ketika kita mengayuh perahu memasuki kolong-kolong rumput, dalam pikiran saya habislah ini kalau buaya penghuni rawa ini nggak terima. Sementara saya tuh nggak bisa berenang. Jadi kalau disambar buaya, saya udah pasti habis gitu. Sampai di tengah rawa, baru dari kejauhan kelihatan puncak gunungnya, muncul di tengah rawa yang purba kayak gitu, itu udah menimbulkan shock lah bagi kita. Sesuatu yang sangat beda, yang tidak pernah ada di kota berarti ya? Iya, betul. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah rawa, lalu dikelilingi oleh mistis yang sangat luar biasa. Itu dia. Kebayang. Dan untuk naiknya, ternyata gunungnya kecil, tapi untuk naiknya kita setengah mati. Karena apa? Dia seperti dibuat dari tumpukan-tumpukan batu sebesar-besar kepala yang ditumpuk terus gitu. Sehingga kalau kita mendaki gunung itu teman yang di bawah tuh harus sangat hati-hati. Karena batu itu nggak ada yang kokoh nempel oleh perekat yang nggak ada. Iya, itu bukan batuan yang solid gitu. Itu batuan yang benar-benar seperti disusun. Sampai di di puncak gunungnya, di tempat itu persis seperti apa yang digambarkan orang, bahwa di situ memang tempat pemujaan. Karena di puncak gunungnya itu ada satu batu, satu bilah batu sebesar meja inilah persis. Ternyata pada saat kita datang waktu itu, di batu altar itu ditutupi oleh kain putih, ya. Dan di atas batu itu sudah ada darah. Darah menetes di kain putih. Rupanya orang yang memuja siluman buaya ke sana itu, tanda kesiapan mereka bersekutu dengan siluman buaya, itu mereka menusuk jarinya, lalu diteteskan darahnya di situ. Itu tanda bahwa dia siap berhubungan dengan siluman buaya. Ya, sebentar, Pak. Apakah semua warga masyarakat Banten mengetahui lokasi itu kira-kira? Sepertinya tidak semua tahu, tapi bahwa tempat itu tempat angker, orang tahu. Ada yang taunya karena tempat itu memiliki sejarah dengan dongeng Sunda yang purba. Masyarakat di sekitar itu, itu ada satu kampung yang bahkan menilai danau itu atau rawa itu sangat sakral, sehingga kalau mereka mau menceritakan tentang sejarah yang terkait dengan rawa itu mereka tuh harus berbisik, takut terdengar dengan penghuni rawa gitu. Karena itu rawa itu dikaitkan dengan cerita tentang Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Ada seorang tua waktu itu ketika kita riset survei itu yang mendongeng tentang itu sampai harus berbisik. Dia takut sekali kalau nggak boleh menyebut secara keras. Ya? Nggak berani mereka, nggak berani menyebutkan nama aja dia. Masya Allah. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke titik puncak tadi, saya mendengar di lokasi itu kan harus melakukan ritual, ya harus mengikuti arahan-arahan lah ya. Ya. Abang sendiri melakukan itu atau tidak? Bagaimana? Iya, ini memang mohon maaf ya kalau seperti orang-orang kurang ajar gitu. Jadi kita itu kalau diminta untuk melakukan ritual malah nggak dijalankan, gitu. Tapi orang-orang yang mau melakukan ritual pemujaan ke sana itu dia harus ketemu seseorang di kampung terakhir. Tentu saja ini bukan lingkungan pesantren karena lingkungan pesantren itu jauh dari situ. Di kampung terakhir itu ada juru kunci yang mengantar siapapun yang mau melakukan ritual pemujaan itu. Anehnya, orang yang melakukan itu kemudian nanti akan dinaikkan ke perahu untuk masuk ke rawa, itu ditutup dengan kain putih. Itu dengan mantra tertentu, batu itu bisa belah. Dia mempunyai wajah seperti buaya. Itu akan menjadi santapan para buaya.